Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini episode pertama Papau yang Kepo. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, mungkin malam ini, alhamdulillah, sebelum kita sebentar ini juga kita akan menyaksikan sebuah mahakarya dari teman-teman musisi dan seniman lokal Sopeng. Itu pegelaran musik, nada dan takbir. Alhamdulillah besok insya Allah kita akan berlebaran bersama penuh hikmah dalam nuansa kesucian. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kepo-kepoin seseorang yang mungkin selama ini kita sudah mengenal karyanya, sering mendengarkan lagunya, ya. Tapi kita tidak tahu siapa yang sebenarnya menciptakan itu lagu. Ya, kita langsung saja ya, karena ini waktu sudah ini orang sudah takbiran semua. Kita undang mungkin Arfan Febriana. Ya. Nah, juga pada kesempatan ini seseorang juga yang sukses di ibu kota Jakarta sana, kebetulan lagi mudik. Ini ada Kakanda Didi Sudirman. Ya, mungkin bisa kita panggil masuk ke ini. Kita kepo-kepoin beliau. Ya. Om Arfan. Kak Didi mungkin Kak Didi. Ya. Oke, kita tunggu dulu persiapannya. Ya, Arfan. Lanjut tamu. Ya. Tenaga kerja dari Malaysia. Kenapa Marfan? Oke. Assalamualaikum Om. Om Arfan. Silakan duduk. Kak Didi. Ya. Assalamualaikum. Silakan duduk Kak Didi. Oke. Tepuk tangan dulu buat kakanda-kakanda kita ini. Alhamdulillah kita kehadiran sosok yang selama ini yang jadi kebanggaan kita semua di Sopeng ya. Terutama pada musisi-musisi dan seniman-seniman lokal Sopeng. Ya mungkin kita langsung saja kepo-kepoin beliau ya. Mungkin saya ke Om Arfan dulu ya. Om Arfan. Om Arfan ya beliau ini akrab, kami panggil Om Arfan ya di organisasi seni kami ya. Kadang kita mendengar lagu Mata Coraknya Sopeng ya. Kebetulan beliau lah ini yang menciptakan Mata Coraknya Sopeng. Ya, mungkin banyak yang belum tahu. Ya, mungkin Om Arfan bisa dijelaskan Om. Proses penciptaan ini lagu seperti apa? Ya. Prosesnya. Ya prosesnya Om. Karena kita penasaran ini. Ini sudah viral ini lagu ini. Bahkan dari dulu ya. Ya. Jadi kalau proses itu berangkat dari Ya. Nah, saya ulas dulu idenya ya. Ya. Jadi ada yang namanya ide yang tiba-tiba melintas. Ya. Ada juga ide yang kadang ada di bawah alam sadar kita. Ya. Tiba-tiba mencuat. Ya. Seperti itu. Kemudian karena saya dulu juga kan saat giat-giatnya di SMP Sanggar Merah Putih Sopeng, Ya. saya kan suka ikut camping itu sama teman-teman. Ya. Sisir gunung Om, sisir sungai. Di Ya. Bila Tunggai di sana. Ya. Itu kan di Bila Tunggai itu sampai dijuluki
di Bukit Merah. Ya, Bukit Merah Putih. Saat Ya. itu saya melihat teman-teman pada menggali semua, oh ini cara bergaya. Ini saya juga ikut menggali. Ya. Cuma prosesnya beda. Kalau teman-teman kan menggali itu musikalitas musik. Ya. Sehingga saya kadang-kadang lihat topeng ini kayaknya menarik ini untuk dibikin lagu. Ya. Awalnya semua di ini kelelawarnya. Ya. Jadi tapi karena kelelawar terlalu, nanti kalau saya angkat ini saya lihat lagi, topeng ini kayak dikurung dalam gunung, Ya. jalannya bertingkat-tingkat, Ya. ada pohon asam, nah, sehingga di situ saya mulai Ya. cairnya, jadi seperti itu. Tapi menarik, menarik. Seolah-olah ini lagu kata dia, seolah-olah menggambarkan betul-betul Sopeng ini indah sekali. Iya betul. Ya, indah sekali. Jadi apa ya? Jadi begini, ada proses sebenarnya itu lagu salah satu kan Magatu Ngance. Ya. Tadinya itu tidak begitu Magatu Baru. Oh, gitu Jadi ya. dulu waktu peresmian menara masjid saya Ya, yang kalau tidak salah itu peletakan batu pertama ya, dari oleh Gubernur Selatan waktu itu Haji Senafat di Palaguna. oh, berarti sudah lama Om ya? Sekitar tahun berapa itu Om? Oh, Itu lagu belum ada, belum dipublish. ya, Nah, saya diundang untuk mengisi acara bersama penyanyinya ya, di Yai. Haji Yai, ya, Saya nyanyikan itu, kita bawakan ya. itu. Saya masih ingat itu Om, karena saya kebetulan dengan Haji Yai itu kan satu kelas. Oh iya. Jadi saya ingat sekali itu zaman SMA saya dulu kayaknya itu Kak Didi. Nah, SMA, wah keren itu sampai, kemudian kita bawakan. ya, Terus nggak boleh berdiri minta kasetnya Iya. karena diminta sama Pak Gubernur. wis, Kita kan tidak ada kaset baru dibawakan. Di situ juga dibawakannya Magatu Batu Lilenya. Nah, pas diminta kaset itu, di situ kan saya mulai setelah itu saya mulai berpikir, "Wah, saya punya ide untuk masuk recording lagi. Iya. Bagaimana supaya ada kasetnya supaya nanti kita bisa bawakan ke akhirnya. oh begitu awalnya Om ya. Tapi sampai ini viral seperti ini memang pada waktu itu terjual langsung banyak terjualnya Om. Begini, itu kan sama dengan proyek juga sebenarnya. Jadi saya niatnya tidak ke profit itu. Saya niatnya aja bagaimana supaya ada lagu tentang topeng yang dijaga seperti itu. Jadi pas singkat cerita, saya mulai cari-cari ide untuk mendapatkan bantuan. Ya, Saya datanglah ke Bapak Wakil Bupati. betul. Saat itu Bapak Haji Sarifudin Rau. Ya, Ya. Saya datang. Kebetulan saya ini Sabawa ikut serta. Ya. Beliau meluruskan. oh. Itu Magatu Ngance. Jadi beliau yang luruskan itu. Awalnya Magatu Batu Om ya. Magatu Ngance. Ya. Wah, semakin senang saya kan. Wah, saya bilang, yang ini saya ini belum terlalu perfect ini. Akhirnya saya bawa lagi ke Makassar. Ada seorang budayawan di Jalan Ujung, Ya, ya, ya. orang tua kita. Dia beliau itu almarhum juga. Ya, Beliau saat itu membeli juga saya semacam petual. Jadi saya mau memaknai Magatu Ngance itu. ya, Jadi secara harfiah kurang lebih atas izin Allah suatu waktu
keinginan saya tercapai, saya akan kembali datang melepas batu itu di Leja. Iya, iya, iya. Nah, jadi begitu. Berarti Makanya di dalam syairnya itu Mina sama Muju Deceng. Jadi secara artinya begitu. Iya, iya, iya. Seperti itu. Baik. Tapi Om pas setelah lagu ini rilis, saya tidak, saya dengar-dengar ini Om Marfa entah kemana ini, maksudnya apakah langsung ke Jakarta atau kemana dulu? Karena kemarin kita dari tim Papua yang Kepo itu katanya Om Marfan sempat itu main di kapal itu setelah proses itu. Iya. Iya, iya. Jadi itu juga tidak, sebenarnya sudah lama mau ke Jakarta, Ya. tapi kan kita takut. Ya. Mau kerja apa di sana? Betul, betul, betul. Mau kerja apa? Tiba-tiba teman saya di Pelnis Band, Ya. namanya Kanda Rahman, sudah almarhum juga. Beliau Ya. itu pemain bass dari Sebras Band, Oh, Makassar, Sebras gitu. Rock Band. Pemain keyboardnya turun, dia telepon saya, Ya. Arfan kamu mau main di kapal? Ya. Saya bilang, mau? Ya. Ya sudah, kamu ke Parepare naik di Kerinci. Ya. Nanti Labuan kita Parepare. ketemu di Surabaya. Ya. Dia di Dobon Solo. Jadi saya ke tanggal berapa itu dia bilang nanti tanggal sekian kamu datang ke Kerinci, nanti kamu naik di Kerinci, kita ketemu di Surabaya. Saya ke Parepare, ke Kerinci, turun di Surabaya itu Dobon Solo. Tidak lama Kerinci masuk, memang Dobon Solo sudah di situ sebenarnya. Oh. Dia ngeteng di situ kan, jadi tinggal pindah kapal ke Dobon Solo. Akhirnya saya bergabung langsung di situ di Pelnis Ya. Band. Oh, berarti tidak langsung Om Marfan di Jakarta ya? Dia Tidak. main di kapal dulu, akhirnya Iya. di Jakarta. Main di kapal. Kita kan setiap bulan Ya. pindah kapal. Pindah kapal. Ada namanya mutasi. Mutasi. Nah, antara pindah kapal setiap bulan itu mutasinya itu biasa kita tunggu seminggu, kadang 14 hari, Betul. 2 minggu. Nah, kadang-kadang saya di darat itu. Ya. Kita kos di situ di Tanjung Priok. Wis, Nah, sampai biasa kos- kalau kita jalan-jalan lagi Ya. nunggu mutasi, Ya. saya main-main di situ di Tanjung Priok, ternyata banyak kafe. Ya. Masuklah saya sebagai tamu di situ, kadang-kadang Ya. menyumbang. Ya. Satu ketika saya menyumbang, tapi saya minta keyboardnya saya main sambil Ya. main-main kan. HP saya diminta, saya berlayar lagi. Ya. Tiba-tiba HP saya itu dari teman ke teman ternyata begitu di sana. Ya. Kadang-kadang orang cari pengganti. Betul. Wah, saya lagi di kapal, tapi Iya, iya. next mungkin bisa. Saya Jadi bilang. sudah mulai dilirik sama pemilik kafenya di sana. Ya, Jadi Jakarta. Berarti dari teman-teman awalnya player awalnya itu. di Tanjung Priok Om, kafe. Awalnya di Tanjung Priok. Oh. Jadi saya mengganti saja itu. Iya. Jadi di sana kan orang home band ya. Iya, Jadi kalau home band di sana itu memang lagu-lagunya memang hampir ini lagu-lagu kayak lagu-lagu lama iya. Oh, begitu. iya, iya. Campur-campur. Semua suku kan ada di sana. Iya. Jadi lagu daerah cepat kita Iya. ini. Dan di situ awal Om Marfan main di kafe Jakarta. Nah, Mungkin ngobrol-ngobrol tentang Jakarta ini Om sebentar lanjut. Sini nak, kita gabung juga. Ya, wah ini juga ada keren ini. Dari Jakarta juga. Sini nak, sini duduk. Ya, mungkin sebentar kita lanjut Om. Saya beralih ke Iya. Kak Didi. Ngobrol-ngobrol tadi tentang Jakarta. Kak Didi kan ini juga dulunya di Merah Putih ya. Di Merah Putih terus kalau enggak salah itu waktu Kak Didi itu koreografer tari ya Yes. di Merah Putih, sempat ada ciptaan tarinya. Tapi setelah itu juga berangkat ke Jakarta juga kan ya. Iya, betul banget. Nah, mungkin bisa diceritakan juga pengalamannya juga ke sana. Waduh, Iya. kalau misalnya kita mau cerita ininya sih, saya sempat ngobrol-ngobrol sama Om Arfan. Tunggu, mungkin Iya. mau pesan dulu, pesan kopi nih, pesan kopi dulu. Mana Tante Fitri dulu, pesan kopi dulu. Ada Tante Fitri nih. Oh, ada Tante Fitri. Bisa merokok.
Ya, lanjut. Ya oke. Jadi sempat ngobrol-ngobrol sama Om Arfan. Sebenarnya kenapa ini? Kenapa kita bisa Bisa aja merokok tuh. Bisa gitu. kenapa bisa kita hijrah? Ya, Kayak gitu kan. Dan saya mendapati sebuah apa ya? Jawaban bahwa ternyata Om Arfan itu tuh beda. Kenapa dia bisa tiba-tiba tembus nasional, ya kan? Tembus nasional. Terus dia bisa itu bukan sesuatu yang gampang loh untuk masuk ke kapal kayak gitu kan. Itu bukan sesuatu yang gampang. Tapi karena didukung memang dengan oke. Ini Tante Fitri ini. Oh ini Tante Fitri. Makasih Tante. Ya. Saya Tante atau masih Nona ini? Masih Nona ya. masih Nona ya. Kok Kalau jadi ada ngebahas saya di sini. Makanya Didi yang ditanya ini bagaimana. Didi juga kan dari Jakarta ini. Iya. Pengalamannya. Aku minta deh rawat aja. Tapi kan sama-sama ke Jakarta. Ya. Sama-sama. Om Arfan kopi. Mungkin. Boleh. Ya. Kopi. Kopas. Oke, itu maksudnya aku lanjut lagi. Kenapa kita bisa berdua bisa hijrah ke sana? Sementara kita ini dari kabupaten yang pasti ada sesuatu yang kita tidak pahami gitu loh. Mungkin dari segi bahasa atau apa istilah dan apa segala macamnya. Nah, tapi ternyata memang jawaban yang saya dapat adalah ternyata Om Arfan ini memang beda kayak gitu. Jadi kalau misalnya orang berbicara tentang musikalitas di Sopeng, orang akan mengatakan Om Arfan kayak gitu kan. Siapa lagi kalau bukan dia? Betul. Kayak gitu. Nah, terus tadi mungkin kayak saya dengar masalah mata pacoran dan apa segala macam itu menggambarkan tentang keindahan Sopeng dan hampir semua orang ketika ingin mengingat kota Sopeng ya lagu itu. Iya. Kayak gitu loh. Jadi itu memang benar-benar sungguh luar biasa banget. Nah, kemudian saya bisa juga hijrah ke sana dan ternyata juga saya beda pada saat itu. Ya jadi garis besarnya itu pada saat itu loh ya. Pada saat itu, cepatnya. oh cepat banget buat Super pelayanan. Luar biasa. Ini podcast. Ini pelayanan Karanya super. Mas, saya lihat ini. Kalau kita pesan sama Nona Fitri ini pelayanan super. Oh iya. Terima kasih. Lanjut. Bagus. Nah, jadi kayak gitu. Ternyata pada saat itu ya, pada saat itu ya saya beda. Nah jadi akhirnya perbedaan itulah yang bisa membawa saya sampai hijrah ke sana dan saya tidak pernah membayangkan, sangat tidak pernah membayangkan ketika saya harus menjadi seorang speaker di Kuala Lumpur, saya harus menjadi seorang speaker di Brunei Darussalam. Sudah mendunia ini. Sudah mendunia. Mendunia sih juga enggak ya. Mendunia enggak. Ini masih super dunia ya. Dan itu tadi, Arfan menyinggung masalah Sanggar Merah Putih Sopeng. Saya pun juga bisa menjadi seperti sekarang ini karena saya pernah berkecimpung di sana. Sepakat. Iya. Saya pernah ada di sini karena pernah juga di sana. Betul banget. Jadi makanya sangat ini banget kalau misalnya orang sudah ngomongin merah putih, ya udah. Ya. Tapi ini pertanyaan saya nih. Mungkin sama dengan Om Arfan. Om Arfan kan dulu di Merah Putih sudah dikenal musiknya kan, sudah mencipta lagu, sudah menggarap lagu. Kak Didi juga sudah menggarap tari. Iya. Kenapa harus ke Jakarta? Berarti ada sesuatu memang yang tidak puas, ya? Oke. Ada yang sesuatu yang tidak puas, sehingga harus ke Jakarta mencari yang lebih ini lagi kan? Iya. Luar biasa. Kalau masalah puas tidak puas. Ya. Agak ini juga ya. Sebenarnya gini loh, manusia itu nggak ada rasa puasnya sebenarnya. Atau cari tantangan atau seperti apa? Tantangan. Ya. Saya nggak percaya juga yang namanya tantangan. Nggak Gitu. percaya saya yang namanya tantangan. Tetapi artinya saya lebih percaya kepada sebuah garis tangan. Kayak gitu. Saya percaya hari ini. Ya. Hanya hari ini, always hari ini. Saya tidak perlu meraba masa depan atau hari esok dan saya tidak akan pernah ingin kembali ke hari kemarin karena itu impossible dan saya hidup di hari ini. Jadi kalaupun misalnya ada orang yang mengatakan bahwa kenapa mesti ke Jakarta, ya memang karena Allah mengatur seperti itu. Iya betul. Kayak gitu. Dan gue hidup di sana. Oh iya.
mengais rezeki di sana. Saya dengar-dengar kerja di perusahaan kosmetik. Iya betul sekali. Apa itu Putri? Apa itu? Itu Putri pada Tunggal, bukan Bu? Putri Tunggal. ya bukan. 10 tahun saya berkecimpung di Mustika Ratu dan Mustika Ratu. Yayasan Putri Indonesia. Ya. Ya, jadi Berarti sana bergelut dengan model-model. betul yang cantik. sekali. Putri Indonesia sama Miss Universe. Keren. Kayak gitu, dan sekarang saya pindah ke salah satu perusahaan kosmetik lagi, tapi lebih kepada cosmedical, PT Immortal, Oh gitu. kayak gitu. Dan insya Allah semoga cepat D127 akan Ya, hadir di D127. Sopeng. Betul. Itu salah satu merek Keren. saya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk. Tepuk tangan dong ya. Luar biasa, keren ini, keren. Thank you. Wait. Saya beralih ke Om Marvan lagi kan. Iya. Om Marvan, saya dengar waktu di Jakarta pernah main di Istana ya, jadi pemusik Istana juga. Luar biasa itu kan. Luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar. Saya waktu itu masih kuliah di Makassar, dengar Om Marvan, dia main musik di Istana, keren ini. Langsung saya angkat top, saya bilang itu senior saya itu. Oh iya. Iya. Tepuk tangan dulu. Kebanggaannya Sopeng. Iya. Keren. Tapi Om Marvan di Jakarta masih menggarap lagu, masih buat lagu. Masih terus ya. Jadi ya enggak tahu lah. Seperti yang Didi bilang itu apa namanya? Itu mengalir saja, Ya. mengalir. Jadi ide itu kan ada namanya wansiat ya. Ya. Atau lansit. Jadi kita tiba-tiba ada ide yang melintas. Jadi kita seperti tangan ini tergerak. Ya. Entah apa yang menggerakkan, saya juga dari mana. Jadi kita seperti saluran mengalir saja. Tapi saya itu selalu karena saya selalu cinta kepada kampung halaman. Ya. Ya. Jadi memang saya itu selalu memang membuat lagu untuk kampung halaman. Betul. Akhirnya di sana saya jadilah itu Cakele Nasabari. Ya. Di sana. Kemudian ada beberapa karya-karya lain termasuk yang dinyanyikan Ilham Anwar itu. Ya, saya pernah Di dengar itu. album itu. Oh, berarti itu yang Lau-Lau itu Nasa lagu lahir di Jakarta. dibuat di Jakarta itu, Om. Iya, tapi Saya pernah dapat CD-nya, Kak. Iya. Oh. Itu 2012 kalau tidak Iya. salah. 2012, 2013. Tapi Om Marvan sekarang menetap di Sopeng lagi, Om. Kembali ke Sopeng. Iya. Saya curiga ini jangan-jangan ada lagu baru lagi nih ke Didi. Kalau Pasti banyak orang penasaran ini. Kalau karya itu sama dengan seniman-seniman pekerja-pekerja seni yang lain, adik-adik kita juga semuanya, semua ada karya. Dan saya memang ada, tapi ya jangan sampai karya itu mengendap terlalu lama sehingga matang di pohon. Dalam artian begini, kalau ada karya diproses, dikerjakan, sifatnya dimunculkan. Nah, kalau saya ditanya ada karya, ada beberapa lagu yang saya sudah bikin dan saya persiapkan juga. Termasuk salah satunya ada Cinta di Kota Kalong. Wih, ini tepuk tangan dulu. Ini kita sudah berhasil kepoin ini bahwa ada nanti karya selanjutnya dan sudah ada bocoran judulnya. Kebetulan Papa yang kepo ini berhasil kepoin Om Marvan ini. Nah, cuma saya enggak cocok kalau artinya sebenarnya begini, ada beberapa lagu juga biasa saya share ke media sosial itu, saya nyanyi. Sebenarnya itu saya kan bukan penyanyi. Ya, betul. Saya pengiring. Nah, kalau untuk lagu berikutnya ini ya apalagi lagu yang ada Cinta di Kota Kalong itu cocoknya keren. Lagunya agak-agak senja keren. Gitu, lagu-lagu senja kata orang sekarang, kalau anak-anak sekarang. Jadi yang cocoknya ada kita nanti nih, mudah-mudahan ada yang berkenan mau bawa. Keren. Nanti. Iya. Ini ada bocoran, sudah ada bocoran ini judulnya ini. Ini ada juga nih satu. Antara Salolawo dengan Galulangi, itu kan dia tidak bisa ketemu. Ya betul. Nah itu saya giring ke dalam bahasa cinta. Kisahnya seperti antara Salolawo dengan
Galulangie yang merindukan hujan. Wah, berarti kasih tak sampai dong. Ada tapi lagu Bugis. Iya, keren. Insya Allah kita doakan semua, mudah-mudahan ini bisa rilis cepat dan lebih viral daripada Mata Paco Ratna. Amin. Amin. Ya, saya kembali ke Kak Didi. Kak Didi ini kan masih di Jakarta. Ini balik kan cuma mudik. Bersyukur kita di sini karena Kak Didi mau hadir ya. Wah, Pasti kan banyak bagus dong. janjian, ada alumni inilah, alumni itu. Iya. Ini kan lagi marak ini alumni. Saya saja belum sempat temu alumni nih karena ada pagelaran di sini. Sambil minum ya. Ya silakan. Kak Didi nih sekarang di Jakarta. Apakah memang suatu saat nanti akan kembali juga ke Shopee seperti Om Marfan? Kemudian kita tiba-tiba ada produk baru juga yang diciptakan oleh Kak Didi, atau kembali untuk menggarap tari atau seperti apa? Ini kan kita mau kepoin ini ke depannya seperti apa kira-kira? Pertanyaan itu membuat bendungan air mata saya tuh sepertinya mau meluap. Tunggu dulu, ambil dulu sapu tangan ini. Kayak butuh sapu tangan dulu ini. Enggak, karena artinya begini. Siapapun itu, Ya. pasti dia akan merindukan tanah kelahirannya. Iya. Iya, saya sangat mencintai tanah kelahiranku, gitu kan. Sepakat. Jadi saya bisa berada di sana, karena ya seperti yang tadi di awal saya bilang bahwa itu adalah sebuah takdir. Ya, jadi bukan karena saya merasa ada sesuatu yang tidak saya puas di kota kelahiran saya, tapi ya memang perjalanan hidup saya itu membawa saya ke sana. Iya. Saya harus belajar dan insya Allah kalau pertanyaannya bahwa apakah akan kembali, saya akan kembali. Saya akan kembali insya Allah dan saya ingin berbuat sesuatu untuk tanah kelahiran. Kayak gitu. Keren. Tepuk Iya. tangan dulu. Karena ini juga apa namanya ya, hasil obrolan dari Om Arfan juga kayak gitu kan. Om Arfan sempat bilang sama saya, apa yang harus kita lakukan di tanah kelahiran kita kayak gitu kan. Sementara ada orang yang bilang bahwa Sopeng itu bukan kota Tujuan. bukan kota persinggahan. Iya kan? Kota tujuan. Iya. Nah saya bilang kalau memang bukan kota persinggahan, ya kenapa kita tidak bikin untuk menjadi kota tujuan? Iya. Kayak gitu. Karena jangan sampai kita salah kaprah. Kita membuat ini, membuat itu, duta dan apalah dan apa segala macamnya. Tetapi ternyata duta itu akan kamu bawa kemana? Iya. Kayak gitu loh. Nah sekarang bukan berarti saya menyentil atau apa segala macam itu, enggak sama sekali. Om Arfan sudah membuat sesuatu Mata Paco Ratna. Kayak gitu kan ya. Orang-orang yang berada di tanah perantauan, ketika dia mendengar lagu itu, kerinduan itu tuh akan semakin menjadi-jadi. Iya. Untuk betul. kembali ke Sepakat itu. ya betul sekali. Nah, cuman di kampung kita ini tuh budaya latahnya tuh luar biasa. Ya, budaya latahnya luar biasa dan makanya saya bilang sama Marfan, ayo bisa nggak sih kita membuat Sopeng ini menjadi kota tujuan? Jadi orang akan datang sama seperti misalnya kayak Bali. Bali itu adalah kota tujuan. Iya. Nah, sementara di sini apa yang bisa kita lakukan? Ya, Saya kaget banget. maaf saya potong. Iya. Seperti yang dilakukan Pope ini sekarang. Iya. Ini kan Pope sekarang lagi soft opening apa namanya ini? Gemana dan takbir. Gemana dan Iya. Takbir dan Podcast ya. Ya podcast. Iya. Ya, kita episode pertama nih Om. Nah, mudah-mudahan Alhamdulillah bisa datangkan legend seperti beliau-beliau ini. Itu mudah-mudahan satu nanti kesyukuran episode ini pertama. podcastnya Ya. bisa menjadi lensa Ya. untuk giat usaha atau Betul Om. komunitas musik atau yang Ya. mau berkarya nanti Ya. bisa dipromosikan di Betul. sini, bisa di Salam. sini. Ya. Oke. Mungkin waktu juga karena ini sudah takbir, kita mungkin masih banyak mau Iya. kepo-kepoin Om Marfan dengan Kak Didi, tapi karena waktu, tapi mungkin episode-episode selanjutnya insya Allah kita akan ketemu lagi. Iya. Mungkin Oke. kita akan kepo-kepoin lagi yang lainnya. Betul banget. Ya, Tapi ini sebuah kebanggaan banget ya. Om. Ya, saya baru berapa bulan di Komunitas Sopeng ini masih apa namanya,
masih beradaptasi lagi. Saya dengan jujur kalau Om, ditanya jujur pas saya dengar Om Marfan balik terus tadi komitmennya juga Kak Didi akan suatu saat akan balik. Ini sebenarnya masyarakat Sopeng harus optimis ke depan ini Sopeng Jadi kalau akan lebih ini ketika orang-orang yang berkompeten kembali ke kampung dan berbuat untuk Sopeng insya Allah Iya, pasti ini. misalnya Ya. bisa. Tapi mungkin sebelum Papa Oyang Kepo menutup, saya cuma mau bilang begini. Sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa yang saya rasakan menjadi putra daerah. Karena ada seorang anak muda seperti Papa Oyang ini yang bisa menerobos tembok besar di Bukan Sopeng. anak muda, papa muda yang. Oh, Papa muda ya. Baiklah. Baiklah. Iya, Ya, seorang papa muda yang bisa menerobos itu kayak gitu kan dan melakukan sesuatu yang berbeda yang orang lakukan kayak gitu kan ya. Nah, cuma ingat satu hal bahwa manajemen Ya. yang paling terpenting Iya. kayak gitu. Karena keberhasilan sebuah usaha terletak pada manajemennya. Oke, makasih Yes. Kak Didi. Om Marfan mungkin ada closing statement untuk Iya. sebelum kita akhir. Paling Harapan-harapan untuk musisi. Kan kebetulan ini malam ada karya yang akan lahir. Kita akan saksikan bersama live di YouTube. Nah, mereka ini melahirkan satu karya baru. Alhamdulillah sebentar akan dipentaskan. Mungkin ada harapan-harapan Om Marfan untuk musisi-musisi, teman-teman musisi. Kebetulan semua lagi hadir di sini. paling harapan Ya. saya begini untuk semua pegiat seni di Kabupaten Sopeng. Ya. Ayolah seperti yang harapan Didi itu. Ayolah sama-sama kita bersinergi Ya. karena di Sopeng ini geliat musik sangat bagus sekali. Betul. Banyak potensi terutama di vokal, banyak yang pintar nyanyi, musisi-musisinya juga sudah bagus-bagus, tidak seperti kayak saat saya dulu. Ya. Sekarang kan digital sudah bagus juga. Nah, ayolah teman-teman musisi, kita kalau perlu bersinergi. Ya. Bagaimana supaya bisa ada kreativitas untuk berbuat untuk Ya. Sopeng. Kalau perlu kita Satu tujuan Om untuk Iya. Sopeng. untuk Sopeng. Ya, untuk Sopeng sebagai daerah tujuan. Nah, Iya, Ya, betul. jadi seperti itu. ya. Wah, keren ini. Terima kasih Kak Didi atas Terima kasih kehadirannya. kembali. Insya Allah Sukses. ketemu lagi di episode kedua. Om Marfan, terima kasih Om waktunya. Kasih. Oke, kita tutup Papa Oyang Kepo. Sampai jumpa di episode berikutnya dan jangan beranjak di Papa Oyang TV karena setelah ini kita akan menyaksikan langsung ya live streaming di Papa Oyang TV. Ada sebuah mahakarya yang lahir dari teman-teman musisi Sopeng dan seniman lokal Sopeng, yaitu Gema, Nada, dan Takbir. Pagelaran musik, kemudian takbir, Gema Takbir ya. Oke, jangan beranjak dulu, tetap stay di Papa Oyang TV. Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.